Oke, sahabat YouTube, ketemu lagi dengan aku Meldi Faganzai di Meldi4 Channel. Aku dapat sedikit komentar nih langsung dari channelku ya. Sombong amat. Dia bilang, bagaimana kalau seandainya ada orang yang bilang menservis atasan itu bisa disamakan dengan penjilat? Nani? Mungkin kalau menurut aku abang belum nonton videoku yang kemarin ya, yang sebelumnya. Nah, di situ aku menjelaskan bahwasanya sangat tipis sekali antara cari muka penjilat dengan menservis atasan yang baik. Nah, coba nonton dulu videoku yang pertama. Aku rekomendasikan di link yang di atas ini ya. Lanjutkan dulu pembahasannya perihal pertanyaan abang yang kemarin. Kalau menurut aku sendiri ya, bahwasanya menservis atasan dengan baik itu tidak selamanya disebut dengan penjilat. Nah, mungkin ada beberapa orang yang menilai kita terlalu akrab dengan atasan, terlalu bergaul dengan atasan, dia malah menilai kita penjilat. Kita cari tahu dulu sebenarnya makna penjilat itu apa. Nah, menurut jagokata.com ya, bahwasanya penjilat itu adalah sesuatu hal yang dilakukan dengan tujuan untuk cari muka, kemudian dengan tujuan untuk mendapatkan pujian yang berlebihan oleh orang lain, baik itu atasan ataupun karyawan-karyawan sekitar. Kalau menurut aku sendiri enggak selamanya servis ke atasan itu bisa disebut penjilat. Enggak. Kenapa? Ada 5 hal yang teman-teman harus kuasai dan harus tahu ya. Yang pertama, yaitu cobalah untuk menjaga hubungan kerja yang baik dengan karyawan-karyawan yang lain. Misal ada divisi A, divisi B, dan divisi C. Nah, teman-teman boleh melakukan sedikit pendekatan, bergaul yang baik, kemudian mencoba akrab dengan mereka, ramah dan selalu murah senyum kepada karyawan-karyawan walaupun divisinya berbeda tapi di satu ruangan. Tapi apakah keakraban ini, kemudian keramahan ini itu bisa disimbolkan dia itu sedang cari muka atau menjilat temannya sendiri? Tentunya enggak. Itu semua dia mau akrab, dia mau pendekatan dengan karyawan-karyawan yang lain. Itu dia cuman untuk menjaga hubungan kerja dengan karyawan itu. Nah, lalu dia menjaga silaturahmi dan juga keharmonisan suasana kerjaannya. Gitu juga ketika kita mulai akrab ke atasan, ramah, kemudian kita mau bergaul dengan atasan. Apakah tujuan utamanya adalah untuk mencari simpati, cari muka, atau menjilat atasannya? Saya percaya teman-teman juga menjawab tidak. Jadi tujuannya itu sama ya, kita menjaga silaturahmi, menjaga keharmonisan kerja, kita juga menjaga teamwork yang kuat. Jadi kalau ada yang bilang kita dekat dengan atasan ataupun akrab dengan atasan, ada yang bilang kita itu cari muka, kita penjilat, nggak ada tuh. Nah, yang kedua adalah kerja sama tim. Jangan pelit untuk memberikan bantuan kepada karyawan-karyawan yang mengalami kesulitan dalam hal pekerjaannya. Kamu mengerti apa yang dikerjakan dia, kamu bisa mengerjakan apa yang ditanggung jawabin dia. Nah, selama kamu bisa membantu, apa salahnya kamu servis karyawan yang lain juga dengan cara membantu pekerjaannya tadi? Gak salahnya kan kita bantu juga mereka, kita servis juga karyawan-karyawan yang lainnya. Nah, tapi di balik itu jangan sampai lupa dengan tanggung jawab pokok kita. Nah, kita belum selesaikan tanggung jawab kita malah ngebantu orang. Nah, selesaikan dulu punya kita. Kalau sudah selesai dan kita paham pekerjaan dia, bantu, servis juga dia. Pertanyaannya, apakah dengan kita membantu teman kita menservis karyawan yang lain, ada yang bilang ke kita kalau kita sedang menjilat teman kita itu? Nah, pastinya nggak ada. Sama. Nah, ketika kita bisa memberikan bantuan kepada atasan kita, nah lalu kita bisa mengerjakan supervisi dari atasan kita, apakah kita bisa dikategorikan orang penjilat? Ya juga. Karena semua itu dilakukan hanya untuk menjaga solidnya hubungan kerja
dan juga menjaga keharmonisan suasana kerja. Lain halnya kalau seandainya kamu itu dimintai tolong sama karyawan, sama teman-teman yang lain. Nah, tapi kamu egois. Kamu nggak mau bantu, kamu hanya fokus dengan apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu tanggung jawabin. Sombong amat. Sedangkan ketika atasan minta bantuan, kamu langsung siap, sigap, langsung kerjakan. Seolah-olah kamu adalah orang yang paling rajin di mata dia. Padahal ketika atasan lagi nggak di ruangan, apapun nggak kamu kerjain. Tanggung jawab kamu aja berantakan, apalagi membantu yang lain. Tapi ketika ada dia di ruangan, kamu menunjukkan taring di situ. Malah melakukan sesuatu hal yang menunjukkan kamu itu adalah orang yang paling sok rajin. Nah, itu baru disebut penjilat. 3 adalah sadarkan atasanmu atas kinerjamu selama ini terhadap supervisi yang dikasih kepada kamu. Dengan cara apa? Dengan cara menceritakan semua kendala-kendala terhadap supervisi yang sedang kamu kerjakan. Nah, lalu penyebabnya apa? Solusinya apa yang sudah kamu lakukan? Presentasi pencapaiannya sudah sampai mana? Itu diceritakan semua. Kuncinya gini, jangan asal siap Pak, pasti Pak, laksanakan Pak. Mungkin dengan kata-kata kayak gitu akan membuat dia tenang atas supervisi yang diberikan ke kita. Namun kata-kata kayak gitu tidak akan benar-benar membuat kamu itu terlihat handal di mata dia. Nah, jadi ceritakan proses dari awal, kendalanya apa, penyebabnya apa, solusi dan pencapaian apa yang sudah kamu dapatkan dari supervisi itu, maka kamu akan terlihat handal dan bisa dipercaya dalam hal mengerjakan supervisi dari atasan. Berikan kesan baik itu tidak bisa disamakan dengan penjilat. Yang keempat, yaitu tetaplah profesional. Ketika atasan tidak ada di ruangan, jangan pekerjaan dan tanggung jawab kita malah berantakan. Nah, pekerjaan kita limpahkan dan kita bebankan ke teman-teman kita yang lain. Tapi ketika ada atasan, kita bergerak cepat. Semua seolah-olah kita mau kerjain. Kitalah orang yang paling rajin di situ. Karena hal ini kalau terjadi, disitulah titik di mana orang akan memandang kamu seorang penjilat. Nah, yang kelima adalah empati. Nah, empati itu mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, di videoku sebelumnya juga aku sudah jelaskan empati itu apa. Bagi yang belum tahu, silahkan boleh tonton videoku juga yang kemarin. Ada di atas sini juga link rekomendasi videonya ya. Gunakanlah empatimu untuk memberikan kesan baik pula kepada karyawan-karyawan yang lain. Dengan kamu gunakan empati kamu kepada teman-teman yang lain, kamu itu akan terlihat netral sehingga tidak akan membekas ataupun terkesan kalau kamu itu penjilat. Bahkan empati kamu itu akan sangat dihargai oleh mereka. Nah, kalau seandainya ada orang yang bilang kamu itu adalah seorang penjilat, kira-kira salahnya di mana? Kesalahannya itu bukan di mereka, tapi kesalahan itu terletak pada diri kamu sendiri. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua, ngajak diri saya secara pribadi untuk mencoba 5 hal yang tadi sudah saya paparkan. Ya, mudah-mudahan lah ya kelima hal tadi nggak salah, bisa merubah keadaan di lingkungan kerja kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah komentar. Ini sangat berarti buat channel kita supaya bisa lebih berkembang lagi. Nah, jika teman-teman suka dengan channel saya, silahkan boleh like, lalu subscribe. Jangan lupa untuk komentar dan share kepada teman-temannya yang lainnya. Kalau gitu, aku Meldi Faganzai di Meldi 4 Channel. Terima kasih.